Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Ahdela dari kelas E dengan NIM 2450191163. Di sini saya akan mereview tugas Kimia Farmasi 1 pada pertemuan ke-7. Pada tugas bagian pertama, kita akan merancang prosedur analisis dan akan melakukan identifikasi senyawa dengan struktur sebagai berikut atau struktur dari asiklofir. Tugas yang pertama, kita akan melakukan pembuatan diagram alir prosedur identifikasi senyawa yang menerapkan GAC atau Good Analytical Practice dengan metode pertama dengan metode reaksi gugus fungsi, reaksi alkaloid, spektrofotometri UV visible, dan spektrofotometri inframerah. Langkah pertama yaitu adalah tahap praanalisis. Di sini kita menyiapkan baku pembanding asiklofir dan menyiapkan sampel ujinya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan organoleptis. Pada organoleptis asiklofir, dia berbentuk serbuk kristal dan berwarna putih. Masuk ke tahap identifikasi kimia yaitu reaksi gugus fungsi. Pertama kita melakukan uji amina primer melalui reaksi diazotasi menggunakan natrium nitrit dan HCl yang kemudian dikopling dengan alfa-naftol. Hasil akhirnya akan berbentuk warna merah jingga yang khas. Kedua, kita melakukan uji adanya gugus alkohol pada rantai samping asiklofir, baik dengan reaksi oksidasi asam kromat maupun melalui pembentukan ester. Selanjutnya, reaksi alkaloid, karena asiklofir memiliki struktur inti purin yang mengandung nitrogen basa, kita juga menggunakan reaksi alkaloid. Yang pertama-tama, sampel terlebih dahulu dilarutkan dalam asam encer. Pertama, pada uji reaksi alkaloid ini kita menggunakan reaksi Mayer, yang hasil akhirnya akan memberikan hasil berupa endapan putih kekuningan. Selanjutnya kita uji dengan reaksi Dragendorff. Pada uji Dragendorff ini, hasil akhirnya akan terbentuk endapan merah, bata, atau jingga. Hal ini mengonfirmasi keberadaan sistem cincin heterosiklik pada molekul. Selanjutnya, pada spektrofotometri UV visible, pertama kita melarutkan sampel dalam NaOH 0,1 N, lalu dilakukan pemindaian pada rentang 200 hingga 400 nanometer. Asiklofir memiliki sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang akan memberikan puncak serapan maksimum atau lambda max pada rentang 250 hingga 260 nanometer. Hasil ini harus identik dengan spektrum dari baku pembanding yang kita gunakan. Selanjutnya, spektrofotometri inframerah atau IR. Yang pertama, kita menyiapkan sampel dalam bentuk pelet KBR. Selanjutnya kita pindai pada bilangan gelombang 4000 hingga 400 cm. Di sini kita mencari kecocokan pada serapan khas dari gugus hidroksil atau OH, amina, NH, dan karbonil C rangkap O, dan cincin purin. Jika pola spektrum sampel sama persis dengan baku, maka identitas asiklofir dapat dipastikan secara absolut. Selanjutnya ada penerapan GAC atau Good Analytical Practice. Pada gugus fungsi, penggunaan kontrol positif atau baku pembanding untuk memvalidasi perubahan warna yang terjadi. Korelasi dengan GAC yaitu menghindari hasil false positif atau GAC menuntut bukti bahwa warna merah itu benar-benar dari asiklofir. Pada reaksi alkaloid, itu memastikan pH larutan tepat, karena reaksi pengendapan alkaloid sangat dipengaruhi oleh suasana asam. Korelasinya dengan GAC yaitu menjamin reproducibility atau keterulangan. GAC memastikan jika prosedur ini dilakukan di lab lain dengan pH yang sama, hasilnya akan tetap akurat. Pada spektrofotometri UV visible, kalibrasi panjang gelombang instrumen menggunakan filter holmium oksida sebelum pengukuran. Korelasinya yaitu menjamin akurasi instrumen. Dalam GAC, alat tidak boleh langsung dipercaya, harus dibuktikan dulu bahwa angka yang keluar di layar adalah angka yang sebenarnya. Terakhir, pada spektrofotometri inframerah, memastikan sampel kering atau bebas lembab, karena puncak air dapat mengganggu pita serapan OH atau NH. Korelasi dengan GAC yaitu menjamin integritas data. GAC melarang adanya gangguan seperti air yang bisa menutupi identitas asli senyawa, sehingga data yang dihasilkan benar-benar murni milik sampel. Pada bagian 2, kita melakukan interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Soal yang pertama, kita menjelaskan prinsip analisis kualitatif pada spektrofotometri UV visible dan memberikan tanggapan serta kesimpulan. Prinsip analisis kualitatif spektrofotometri UV visible. Pada prinsip ini didasarkan pada karakteristik serapan radiasi elektromagnetik oleh suatu molekul. Secara spesifik terbagi menjadi 3. Yang pertama, eksitasi elektronik. Molekul asam benzoat memiliki gugus fungsi kromofor atau cincin benzena dan gugus karboksil yang mengandung elektron V. Ketika terkena sinar UV, elektron ini mengalami transisi dari orbital keadaan dasar ke keadaan tereksitasi atau P per P bintang. Selanjutnya, identifikasi melalui panjang gelombang maksimum. Setiap senyawa murni dalam pelarut tertentu memiliki profil spektrum yang khas. Lokasi puncak serapan tinggi digunakan sebagai sidik jari untuk mengidentifikasi identitas senyawa tersebut. Selanjutnya, perbandingan spektrum. Identitas dipastikan dengan membandingkan profil spektrum sampel, bentuk kurva jumlah puncak, dan nilai lambda max dengan spektrum baku pembanding atau literatur resmi seperti Pharmacope. Selanjutnya yaitu tanggapan dan kesimpulan. Tanggapannya, setelah membandingkan spektrum sampel pada sisi kiri dengan spektrum baku pembanding,
asam benzoat pada sisi kanan, diperoleh hasil observasi. Yang pertama, kesesuaian puncak utama. Spektrum sampel menunjukkan puncak mayor pada 230 nanometer, yang sangat identik dengan lambda max pada baku pembanding 230 nanometer. Yang kedua, kesesuaian puncak sekunder. Terdapat bahu atau puncak kecil pada area 273,80 nanometer pada sampel, yang berkorelasi dengan lambda max pada baku pembanding 274 nanometer. Yang ketiga, profil kurva. Secara visual, bentuk kurva itu membentuk slope dan valley. Antara panjang gelombang 200 sampai 300 nanometer pada sampel menunjukkan pola yang konsisten dengan standar asam benzoat dalam pelarut etanol. Terakhir, rentang absorbansinya. Nilai absorbansi puncak utama sampel berada pada kisaran 0,6 sampai 0,7 yang memenuhi kriteria keterbacaan instrumen yang baik untuk konsentrasi 10 mikrogram per mili. Dan dapat disimpulkan bahwa sampel bahan baku tersebut teridentifikasi sebagai asam benzoat karena spektrum sampel memiliki kesesuaian nilai lambda max dan profil kurva yang identik dengan baku pembanding. Maka dari itu, aspek identifikasi kualitatif bahan baku tersebut memenuhi syarat mutu identitas di industri farmasi. Pada soal nomor 2, Anda sedang melakukan analisis bahan kimia obat yang mungkin ditambahkan ke dalam produk jamu atau asmagon. Salah satu metode yang Anda gunakan adalah spektrofotometri UV visible. Dengan prosedur, jamur diekstraksi dengan pelarut metanol, ekstraknya kemudian di-ECC dengan kloroform, lalu dikristalisasi hingga diperoleh isolat murni. Isolat murni ditimbang sebanyak 50 mg, kemudian dilarutkan dengan metanol hingga 50 ml, dipipet sebanyak 1 ml, diencerkan hingga 10 ml, lalu dilakukan pengenceran kedua dengan cara 1 ml HP ke 1 diencerkan hingga 10 ml. Hasil pengenceran diukur dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dengan panjang gelombang sel 1 cm. Diperoleh spektrum sebagai berikut. Dari hasil spektrum, MS diperoleh BM senyawa yaitu 198. Sedangkan dari hasil spektrum UV visible diperoleh lambda max 274,7 nanometer dengan Amax 0,5. Dan berapakah nilai E maksimum senyawa tersebut? Serta transmisi apa yang mungkin terjadi dan gugus apa yang mungkin dapat diduga dari nilai E maksimal. Untuk jawaban soal nomor 2, pertama kita masuk ke perhitungan konsentrasi akhir atau C. Kita mulai dari konsentrasi stok atau C1 di mana terdapat 50 mg zat dalam 50 ml pelarut, sehingga didapatkan konsentrasi 1 mg per mili atau setara dengan 1000 mg per mili. Selanjutnya dilakukan pengenceran bertingkat. Pengenceran pertama atau C2 menghasilkan 0,1 mg per mili. Kemudian dilakukan pengenceran kedua atau C3 sehingga didapatkan konsentrasi akhir sebesar 0,01 mg per mili atau 10 mg per liter. Karena kita akan menghitung hukum Lambert-Beer, kita perlu mengubah satuan ini menjadi molaritas dengan berat molekul sebesar 198. Kita dapatkan konsentrasi molar yaitu sebesar 5,05 x 10 pangkat 5 mol per liter. Setelah mendapatkan nilai konsentrasi, kita menghitung absorbivitas molar menggunakan rumus hukum Lambert-Beer, yaitu E sama dengan A per B dikali C. Dengan data absorbansi, A-nya sebesar 0,5 dan tebal sel B-nya itu 1 cm, maka diperoleh nilai E sebesar 9.900 liter mol per cm. Kedua, kita beralih ke analisis karakteristik molekulnya. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan tadi, nilai E maksimum berada di angka sekitar 9.900 dan panjang gelombang maksimumnya berada pada 274,7 nanometer. Data ini menunjukkan bahwa terjadi transisi elektronik, yaitu V ke V bintang. Dari data tersebut, kita bisa melakukan dugaan gugus fungsi, yaitu nilai lambda maksimumnya di sekitar 270 nanometer, umumnya merupakan ciri khas dari senyawa aromatik atau cincin heterosiklik. Selain itu, adanya substituen seperti gugus amina atau hidroksil pada sistem cincin tersebut kemungkinan besar menyebabkan efek hiperkromik yang meningkatkan nilai lambda max dan E secara signifikan. Pada soal nomor 3, kita melakukan analisis bahan baku kloramfenikol. Struktur kimia dari kloramfenikol yaitu dia merupakan golongan antibiotik spektrum luas atau fenikol. Senyawa ini memiliki beberapa gugus fungsi, yaitu nitroaromatik, hidroksil, amida, dan klorida organik. Selanjutnya, pemeriksaan organoleptik. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan sampel serbuk hablur berwarna putih, kecoklatan, agak higroskopik, rasanya pahit dan tidak berbau. Hal ini sesuai dengan literatur dari Pharmacopoeia edisi 4. Selanjutnya, jarak lebur. Dari hasil pengamatan, diperoleh 150 sampai 151 Celcius. Angka ini masuk dalam rentang literatur yaitu 149 sampai 153 Celcius yang mengindikasikan bahwa sampel dalam keadaan murni. Selanjutnya pada uji kelarutan, hasil pengamatan larut dalam air dan ether, tetapi pada literatur seharusnya sukar larut. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh suhu pelarut atau faktor lingkungan saat pengujian. Pada reaksi kimia analisis gugus fungsi, berdasarkan hasil pengamatan positif uji FeOH. Reduksi amin menjadi amin, uji kromat, uji adisi brom, dan Bayer.
Menurut literatur, prediksi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimia. Yang pertama ada nitroaromatik. Dia positif uji FeOH, menghasilkan warna merah coklat dan reduksi nitro menjadi amin primer, lalu diazotasi. Selanjutnya, spektrofotometri UV. Didapatkan lambda max sebesar 278 nanometer. Jika kita bandingkan dengan literatur farmakope, spektrum ini identik dengan standar kloramfenikol dan menunjukkan adanya kromofor nitroaromatik yang khas. Berdasarkan perhitungan hukum Lambert-Beer, didapatkan nilai absorbivitas molar sebesar 32,362 liter per mol cm. Selanjutnya, spektrum IR atau inframerah. Beberapa serapan kunci yang ditemukan yaitu serapan kuat dan lebar pada bilangan gelombang 3342 yang menandakan adanya gugus OH atau NH. Selanjutnya serapan kuat pada 1694 yang merupakan karakteristik gugus karbonil, C rangkap O atau amida. Selanjutnya adanya puncak kembar pada 1562 dan 1350 yang menunjukkan vibrasi asimetris dan simetris dari gugus nitro atau NO2. Terakhir, serapan CL pada angka 844, serta keseluruhan pola pergeseran ini sangat konsisten dengan data literatur. Dan di sini MR-nya yaitu 323, sesuai dengan literatur, yaitu 323,13 gram per mol dari PubChem atau Farmakope Indonesia edisi 6. Kesimpulannya, berdasarkan perbandingan data hasil pengujian dengan literatur, senyawa sampel mengandung kloramfenikol. Selanjutnya, soal nomor 4, yaitu identifikasi isolat dari bahan alam, reaksi kimia, dan spektrum UV. Struktur kimianya yaitu memiliki kerangka benzena yang tersubstitusi oleh dua gugus fungsi utama, yaitu gugus fenol dan amida sekunder. Dari hasil organoleptiknya, sampel merupakan serbuk hablur, putih kecoklatan, agak higroskopis, rasanya pahit dan tidak berbau. Hal ini menunjukkan sesuai dengan literatur. Interpretasinya sesuai, warnanya kecoklatan, mungkin oksidasi dari fenol. Selanjutnya ada jarak lebur. Dari hasilnya itu didapatkan 170 sampai 171 Celcius. Ini sesuai dengan literatur 168 sampai 172 Celcius. Interpretasinya sesuai. Pada uji kelarutan, hasilnya larut dalam air dan ether. Tetapi ada sedikit perbedaan dengan literatur yang menyebutkan sampel sangat suka larut dalam ether. Reaksi kimia analisis gugus fungsinya berdasarkan hasil itu positif FeCl. Pelepasan NH3, uji asam hidroksamat, adisi brom, dan Bayer. Menurut literatur, reaksi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimianya yaitu memiliki gugus fenol dan amida sekunder yang tersubstitusi pada kerangka benzena. Pada spektrum UV, didapatkan panjang gelombang maksimumnya pada 243 nanometer. Berdasarkan nilai absorptivitas mol, kromofor aromatik yang terkonjugasi cincin benzena yang kuat, terikat dengan gugus ausokrom. Pada spektrum IR atau inframerah, bilangan gelombang dan gugus fungsinya yang pertama, itu serapan kuat dan tajam di sekitar 3325 cm. Gugusnya itu NH amida. Yang kedua, serapan 3162 cm, gugusnya OH fenolik. Yang keempat, puncak kuat di 1659 cm yang menandakan gugus karbonil atau C rangkap O amida. Yang terakhir, serapan aromatik C rangkap C di area 1610 cm. MR-nya itu di 151 dan sesuai dengan literatur di rentang 151,16. Interpretasinya nilainya sesuai dengan berat molekul paracetamol yang mengonfirmasi identitas tersebut. Referensinya dari Farmakope Indonesia edisi 6. Kesimpulannya, berdasarkan laju analisa tersebut diduga senyawa memiliki gugus fenol dan amida sekunder yang tersubstitusi pada kerangka benzena. Sekian dan terima kasih. Review dari tugas kimia farmasi 1 pertemuan ke-7. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.